anak yang pengen mencari bapaknya. Jadi ternyata sudah sekian tahun, udah puluhan tahun ya dia baru tahu kalau ternyata dia saat ini tinggal bukan sama bapak kandungnya. Jadi dia taunya ayah kandungnya itu sudah meninggal dunia. Dan ternyata waktu ayah kandungnya meninggal dunia, dia pikirnya ya sudah meninggal. Nggak lama kemudian ada seseorang yang nelpon dan dia mengaku adalah ayah kandungnya. Misi. Assalamualaikum Tante. Ya. Maaf, ini rumahnya Tata. Tata? Iya. Iya. Saya ibunya. Oh, ibunya Tata. Saya Mandala, Tante. Ada apa ya, Mas? Tante, kita dari Antv. Udah janjian sama Tatanya. Tatanya ada, Tante? Nggak ada, Tatanya pergi. Ada apa ya? Tadi kita udah ngabarin kok, Tata. Kita udah kabarin Tata kalau saya udah di rumahnya. Iya. Aduh, ini anak susah banget dibilangin. Begitu ibu ini mendengar nama, kalau kita mau ngebantuin Tata mencari ayahnya, langsung marah. Mohon ya, Mas. Saya mohon ya, Mas. Tolong jangan urusin rumah tangga saya. Saya udah bilang sama Tata ya, nggak usah nyariin bapaknya. Ngapain sekarang nyuruh-nyuruh kalian semuanya ke sini? Itu urusan saya sama anak saya deh. Ya kita nggak tahu ibu masalah itu karena Tata juga nggak cerita ibu. Dia cuma bilang kita disuruh datang ke rumahnya. Nah dia mau akan jelasin semuanya. Kita nggak tahu masalah ini bener. Kita nggak mencampuri urusan rumah tangga ibu kok, Bu. Ibu. Kita nggak ngebahas privasi ibu. Bu tenang, ibu kalau nggak tenang gini ibu yang malah malu loh di kamera. Asal Mas tahu ya, suami saya baru aja meninggal, Mas. Marah ibunya di sini, sampai teriak-teriak, sampai ngusir kita semuanya. Dipikirnya kita ini ngebantuin Tata. Padahal kita ini kan dimintain tolong. Kita dimintain tolong, makanya kita datang ibu. Udah Mas, udah aku nggak mau, Mas. Cepat Mas, keluar, Mas. Cepat keluar. Ibu tenang, Ibu. Maaf, Ibu ya. Aku cari bapaknya. Pergi! Pergi, jangan dicari sana, pergi! Ibu jangan salah paham dulu, Ibu. Udah. Saya nggak mau dibantu-bantu apa, nggak perlu. Ibu coba klarifikasi sama Feli. Ini sebenarnya gimana sih janjiannya? Risetnya gimana? Ini gimana sih? Udah janjian belum Udah sini? janjian. Dia udah tahu kalau bakal kesini dari kemarin kan juga udah bilang kalau hari Terus ini coba hubungin dong. Coba ya. Nggak diangkat ini. Tuh nggak diangkat lagi. Nggak tahu gitu kan kita bisa nyelesain kasus yang lain. Gimana sih tim kamu? Ini gimana lu Bu ini janjian? Udah jauh-jauh ke sini. Kan kita bisa ngerjain yang lain daripada cuma bengong begini diomelin orang juga. Ya, sebenarnya kita udah konfirmasi, udah survei, udah ngobrol sama Tatanya. Kayak kita janjian jam 12. Ya mana jam 12 ini setengah 2 loh, setengah 2 lewat loh. Gue bilang sangat terpaksa sekali kalau ini tidak ada kabar sampai sore kita batalin mencari. Udah gini aja, udah di SMS atau di WA udah? Udah, kalau nggak ada kabar ya sore ini berarti kita udah bantuin yang lain aja. Iya. Bantu yang lain aja? Iya bantu yang lain aja, udah kalau ada kabar udah bantu yang lain aja. Kasihan. Kasihan sama siapa? Banyak orang yang perlu dikasihani daripada ini. Banyak banget itu di email kita. Oh, jutaan kasus itu. Pas perjalanan menuju ke kantor, keluar dari rumahnya Tata, tiba-tiba. Ini kalau udah nggak jelas ini mending baik kita cabut aja. Astagfirullahaladzim. Apaan sih? Pak. Kenapa nih Pak? Kenapa ini? Apaan sih? Tolongin dong Pak. Kok nggak tolongin itu Pak? Astagfirullahaladzim. Aduh, ini gimana sih lu, Cek? Awas. Mbak, maaf ya Mbak ya. Aduh, ini gimana dong? Kenapa Mbak?
Nggak apa-apa, nggak apa. Dan pas dia lepasin helmnya, kita ngelihat di situ. Coba dilepas helmnya, kena nggak kepalanya? Nggak? Nggak benar? Pak, ini klien kita loh. Ini klien? Kok bisa disenggol sih? Ini klien? Iya. Oh. Kita tolongin dia ya. Kita pinggirkan motornya dan kita di situ ngobrol. Dari motoran tapi? Enggak sih, Kak. Lecet aja. Ya. Tapi alhamdulillah lo, kamu nggak kenapa-kenapa lo. Iya, aku buru-buru soalnya Kamu dari mana sih sebenarnya? aku sih tadi dari keluar, masa lagi ngepastiin lagi untuk searching data gitu kan. Di pinggiran jalan kita ngobrol semuanya di situ. Papa aku, Pak Abdi gitu ya, dia udah meninggal setahun yang lalu. Ya, udah setahun yang lalu dia udah meninggal. Terus kan aku mau nikah nih bulan Maret. Ya, udah bulan Maret ini aku mau nikah. Maksud aku ya udah, maksudnya aku mungkin bisa diwalin sama om aku gitu kan. Tapi ternyata bulan kemarin ada telepon yang aku nggak tahu itu siapa. Dan dia ngaku-ngaku itu papa aku. Berapa bulan kemudian ada telepon dari seseorang yang mengaku bahwa dia ini asli dan benar-benar ayah kandungnya. Tiba-tiba gitu kan, maksudnya aku juga nggak ngerti kenapa gitu loh. Maksudnya pas aku angkat ini siapa, dia nggak ngaku namanya siapa, dia nggak bilang apapun. Dia cuma bilang, Tata ini papa. Semenjak kejadian ada telepon dari seseorang itu, Tata ini nama klien kita langsung tanya sama ibunya. Ya aku bilang, mah ini ada yang ngaku-ngaku nih siapa, aku juga nggak ngerti, telepon sasamu atau apa gitu kan. Terus kata si mama, paling sasamu no, atau ada yang Kamanda bilang gitu kan, penipuan kayak gitu kan. Tapi mukanya mama tuh beda, banget kayak. Jadi aku mikir, oke, berarti ada sesuatu yang diumpetin dari aku gitu kan, yang aku nggak tahu, yang memang sebenarnya feeling aku pun, oke ya udah, aku akan cari tahu sendiri. Ibunya awalnya sempat ngelak, sempat bohong di situ ibunya, sempat menyembunyikan di situ. Tapi setelah didesak dan ditanya terus, akhirnya ibunya bilang. Jadi akhirnya aku desak mama aku baru cerita kalau ternyata papa kandung aku itu udah ninggalin aku sama mama pada saat aku di usia 3 bulan dalam kandungan mama. Aku udah setelah aku desak mama, aku benar-benar cari tahu mau ke saudara dari mama, dari keluarga almarhum papa aku, itu nggak ada yang ngasih tahu, semuanya pada keep silent, pada tutup mulut. Namanya seorang anak pasti penasaran kan, bener nggak cerita dari ibunya ini? Karena dia kecil ibunya kan berbohong, ibunya kan nggak ngasih tahu siapa sebenarnya dia. Apakah Tata ini harus percaya sama ibunya atau tidak? Apalagi setelah Tata ini menemukan 3 foto. Dan mama bener-bener nutupin banget, sampai kadang ya itu dia sih, aku sampai kamarnya juga aku jarang rapihin, jarang bener-bener acak-acakin lah ya, aku bilang gitu. Cuman aku nemu ini, ada 3 foto, ada surat. Karyono. Iya. 82, cuman ini nggak begitu jelas sih, agak buruk. Karyono, yang ini Karyono. Itu siapa? Ini Zulkarnain, karena dia ada surat cinta yang kayaknya aku nggak tahu kenapa, entah apa iya pernah nikah sama mama, karena dia kayak di suratnya ini tuh cinta mati banget sama mama. Kita cek ternyata benar. Itu surat dibuat tahun 1981. Dia Andini. Dia sejak pertama kali kita bertemu, aku sudah bisa merasakan bahwa kau adalah jodohku. Cie. Kau mencintaiku meski ku tahu orang tua kita tak akan setuju. Di situ dijelaskan alamat pengirimnya adalah namanya Zulkarnain di daerah Jalan Amando 13 dan penerimanya adalah Ibu Ria Eryani.
Emang ada nomor lengkapnya itu? Nggak ada kan? Ada nomor 13. Daerah? Oh, ada nomor. Jalan Lamando itu kayak gang gitu ya, tapi nama jalan. Ini Kasih rumah-rumah Albar aja coba. rumah-rumah besar-besar zaman dulu. Yaudah, kita siap-siap yuk. Yuk, siap-siap aja langsung ya. Yuk, jalan langsung yuk. Tim coba ngecek ke Jalan Lamando nomor 13, kita menuju ke sana. Pas dapat alamatnya, kita menuju ke sana. Pak, permisi Pak. Ada apa ya Pak? Enggak, kita mau numpang nanya Pak. Ini rumahnya Pak Zulkarnain. Iya, benar. Oh, benar? Ada apa ya? Zulkarnain ya? Iya. Ini ada fotonya Pak. Ini bukan fotonya Pak. Saya foto lama iya. Oh iya Pak, benar Pak. Oh betul. Ada apa ya Pak ya? Mau ketemu sama bapaknya bisa Pak? Oh dia sedang istirahat ya. Pak bilang aja dari Antv Pak, mau ada ketemu penting. Nah setelah dia tanya, nggak berapa lama kemudian kita dikasih tahu kalau Dokter Zulkarnain bisa ketemu sama kita. Datang-datang tangannya dicium, dipeluk dan bilang ayah ini aku, anak kamu, ayah Tata, ayah. Kaget ini dokter ini. Ada apa ini? Pak, ini Ya Pak, sebentar nanti saya jelasin Pak. Bapak sabar dulu ya. Duduk. Bisa duduk. Tentunya gue coba kasih tahu di situ. Mohon maaf dokter. Dokter Zulkarnain, dokter kenal nggak sama ibu yang namanya Ria Eriani? Ini fotonya. ini papa kan? Ini foto saya ini. Berarti bapak papanya aku dong. Ternyata memang benar, Dokter Zulkarnain ini pernah pacaran sama Ibu Ria Eriani. Mereka pernah suka, bahkan mereka mau nikah. Memang benar, dulu saya saat menikahi dan saat menikah dia. Ternyata ada orang tua lain. Nah kita tanya berharap punya seorang ayah dokter, tapi ternyata Ria Eriani ibunya tidak menikah sama dokter. Bahkan Zulkarnain bilang terakhir yang saya dengar. Saya dengar dia sudah ada hubungan sama tetangga, sama Raharjo kalau nggak salah. Raharjo? Iya. Raharjo. Kalau nggak salah Raharjo kalau Raharjo salah ya. ada juga Di foto juga ada sebentar. Raharjo. Bapak kenal dengan Bapak Raharjo? Coba kita lihat ya. Mas, bapak yang ini? Karena saya nemuin ini juga di lemari mama. Dokter Zulkarnain bilang kalau ibunya ya menikah dengan Bapak Raharjo. Itu informasi yang dia dapat. Tapi dia nggak datang di acara pernikahan itu. Di masa mau datang, saya sakit hati. Karena cinta pertama saya sama Ibu Ria. Iya. Tapi Bapak nggak mau nikahin gimana coba? Ya, kena kehendak orang tua. Ya berarti belum jodoh Pak. Belum jodoh, betul, belum jodoh. Benarkah ibunya ini menikah sama Raharjo? Kita belum tahu. Akhirnya kita pamitan sama dokter itu, kita minta maaf ya. Dan alhamdulillah dokternya juga memaklumi. Oke Pak ya, makasih banyak kalau begitu. Oke. Kita mau pamit ya. Oke, insya Allah ya, kamu sabar ya. Mudah-mudahan insya Allah kamu Iya, sudah Pak. bertemu bapak kamu ya. Ya, sabar aja. Ya, Tolong ya, tolong jangan kasih tahu Pak ya. Oke, terima kasih. Ini dibawa Simpan lagi ya. fotonya. Iya, Pak. Oke ya. Pak, Sama-sama. Pak dokter ya. Mohon maaf mengganggu Pak ya. Sama-sama. Jadi nanti kita kesini aja Kak, ke rumah mama yang lama di Jalan Bangka. Karena kan tadi Pak Zulkarnain bilang itu tetangga mama dulu. Jadi kita langsung aja ke Jalan Bangka ya. Yuk. Pas kita menuju ke sana, sampai di rumah tersebut, Yang ini deh kayaknya Kak Mandala. Heeh. Yang lo mana? Bangka 3 nomor 5. Iya, ini. Ya ampun, udah lama banget. Kayak udah nggak kurus ya. Udah nggak ada orang. berkali-kali kita bel, kita ketok pintunya, nggak ada jawaban sama sekali. Ya daun-daunnya pun udah lebat di situ sampai kayak ketutup ini rumahnya. Ini rumah tua nih, hawanya udah nggak enak ini. Ya udah kita coba tanya sama warga di sini. Misi. Siapa Mbak? Ibu kenal Ibu Ria nggak? Ibu Randini? Iya, yang dulu tinggal di sini. Yang mana ya? Ya dulu itu mungkin tahun berapa? 81. 81-an, iya. Ibu. Anaknya Pak Darmo. Maaf, Ibu udah lama tinggal di sini? Saya sudah lama tinggal di sini. Udah lama? Tinggal Iya. di mana Ibu? Tinggal di sebelah sini? Nggak jauh dari sini Mas. Oh nggak jauh. Iya, Ibu Ria anaknya Pak Darmo, Ibu.
Ada fotonya kayak mana ibu kamu mana? Foto ibu kamu di handphone? Ya, ada fotonya kok. Ntar ibu mungkin masih inget ya. Oke. Kalau ibu orang lama biasanya kenal kan yang tinggal di sini, Bu. Foto muda ibu makasih. Nah, ini, Bu. Dan pas kita tunjukin fotonya Ibu Ria Eriani. Oh, si Ria itu, yang perempuan sok kecantikan itu. Maksud ibu apa ya? Kamu tahu nggak? Semua cowok di sini tuh dipacarin sama dia. Si Bari, si Dana, Pak Raharjo, semua dipacarin sama dia. Bu, ibu jangan ngomong macam-macam ya. Itu mama saya loh. Ya, mama saya bukan cewek kecentilan. Emang cantik aja, lebih cantik daripada ibu. Ya, saya tahu sih dia cantik, tapi nggak segitu juga kali semua cowok di sini dipacarin sama dia. Ibu beneran ini? Ini ibu gosip aja kali. Gak terima lah seorang anak ibunya dijelek-jelekin. Ibunya dibilang suka ganti-ganti laki-laki. Pacarnya banyak. Bahkan terakhir tetangganya itu bilang. Sampai-sampai suami saya pun kepincut sama dia. Masa sih, Bu? Iya, beneran. Berarti suami ibunya juga dong yang suka sama mama saya. Jangan salahin mama saya. Kamu jangan sembarangan ngomong ya, jadi orang ya. Tapi ibu nggak sopan. Mama saya dilabrak sama ibu, dikata-katain kayak begitu. Emangnya apa mama saya? Emang kenyataannya seperti itu kok mama kamu. Tapi ibu nggak berhak ya. Sekali lagi ibu nggak berhak ngatain mama saya seperti itu. Kamu jangan ngomong seenaknya ya sama saya. Tapi gimana? Nunjuk-nunjuk saya kamu. Ya ibu juga yang sopan dong ngatain mama saya. Nggak berhak kayak begitu. Di sisi lain ibu tetangga itu merasa nggak terima, dibilang fitnah, dibilang mengadu, padahal dia cerita yang sebenarnya. Di sisi lain, klien kita Tata merasa nggak terima, bapaknya dimaki-maki, bapaknya dihina, ributlah mereka berdua di sini. Ini mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, cuman tolong ya, yang masa lalu nggak usah dibahas lagi Bu, ya nggak usah dibahas lagi. Saya nggak suka aja dia nunjuk-nunjuk saya seperti itu. Ya udah. Ibunya jelek-jelekin mama saya. Tata cukup, saya mau pilih Tata, saya minta maaf ibu ya. Ya, Ibu tahu Ibu Ria Ariani, Ibu kenal kan? Iya. Bener, berarti dulu tinggal di sini. Bener ya? Iya. Nah, dulu kan katanya menikah sama Bapak Sarjo. Raharjo, coba. Bapak Raharjo. Bener, Ibu? Saya nggak tahu ya dia nikah sama siapa ya. Katanya tetangga bilang dia nikah sama Raharjo. Bener, Ibu? Yang ini. Yang ini bu, maaf. Tadi juga Nah. ibu kayaknya sempat bilang saya dengar dia pacaran sama Raharjo lah, Dana lah. Iya sih, setahu saya dia ini pacaran sama Pak Harjo itu lama, tapi saya nggak tahu dia nikah apa enggak sama Pak Raharjo itu, karena sebelum nikah dia sudah pindah. Setahu saya Pak Raharjo itu rumahnya nggak jauh dari sini, sebelah gang ini. Oh, ini Pak Raharjo, bukan Pak Danang? Bukan. Oh, Pak Raharjo Tapi nih dia ya? pernah Ya. nikah Bu sama mama saya. Kan saya tadi sudah bilang, saya tidak tahu. Hanya pacaran lama dengan Pak Raharjo. Karena saya nyari Emang kakak kenapa kandung sih saya. kalian pada nyari-nyari orang-orang yang pernah dekat dengan Bu Ria? Karena saya nyari papa kandung saya, Bu. Bukan? Benar apa kata saya? Bapaknya aja udah nggak jelas ketahuan. Berarti kan tahu si Ria itu tipe perempuan seperti apa. Ibu jangan macem-macem ya. Jangan ngatain ibu saya seperti itu. Ya memang seperti itu kan Tapi Ibu katanya. nggak berhak Kamu ngatain aja ibu nggak saya. jelas bapaknya kamu siapa. Saya minta tolong ya. Saya cuma minta tolong, tau nggak? Minta tolong cari yang namanya Pak Raharjo, Bu. Ibu, tapi Ibu nggak berhak ngatain mama saya kayak begitu. Ibunya juga kali yang ibunya. Lah, kamu sendiri bapak kamu nggak ketahuan siapa? Kamu sendiri nyari-nyari bapak kamu siapa? Saya kan Berarti cuma kan minta tipe tolong si ya. apa ibu Udah, kamu itu? udah, ibu, udah. Dasar perempuan kamu itu. Udah. Ibu jangan macam-macam ya sama mama saya. Ngatain mama saya. Itu ya. Udah, ibu, jangan, Anak ibu, kecil udah. berani sama saya ya. Ibu, udah, Mbak, udah. Dianya juga sih Kak, ibu-ibu tapi begitu ngomongnya. Saya kan niatnya baik. Udah, ibu, udah ya, mohon maaf nih, Bu, udah jangan ribut, Ibu, ya. Ya, bagaimanapun juga itu kan masa lalunya, Ibu, udah nggak usah dibahas lagi, Ibu, ya. Sekarang alhamdulillah semuanya udah baik-baik aja kok, Bu, ya. Saya nggak suka aja dengan cara dia. Tapi saya dari awal cuma minta tolong ya Bu, saya ngomongnya baik-baik. Ibu nadanya kayak begitu ngata-ngatain mama saya sekali lagi nggak berhak. Sekali lagi saya bilang ibu nggak berhak ngatain mama saya kayak gitu. Ya, kamu nggak lihat bapak kamu siapa? Udah, Ibu, makasih banyak, Bu, ya, udah ya. Udah, ayo kita ke Raharjo aja. Raharjo rumahnya dekat situ, Ibu, dekat situ kan Raharjo, Ibu, rumahnya. Ya udah, yuk. Ya. Terus
kalau suami ibu mana? Udah Tata udah masuk ke kantor. Udah situ rumahnya situ. Yuk kita kesana ya. Tahu, jangan suami ibu juga sempet lagi sama mama saya. Ibu, suaminya ibu kan tadi ibu yang bilang, suami ibu juga kepincut, ya wajar lah. Cantikan mama saya kali. Maaf ibu ya. Makasih bu ya, bu makasih bu ya. Udah. Nggak dapat apa-apa, nggak dapat informasi yang jelas. Ya, akhirnya kita coba bisain. Pas kita mau menuju ke tempatnya Raharjo, tiba-tiba. Ya, siapa Raharjo sama Danang ya? Iya. Oh, saus. Ya, nanti kita coba tanya-tanya sebelah sana aja. Tata! Astagfirullahaladzim. Mama bilang apa? Kamu jangan cari papa kamu. Nggak bisa dibilangin. Mama udah bilang berkali-kali sama kamu. Astagfirullahaladzim, ibu. Hak Tata dong, Mama. Bu, sabar dulu, Bu. Sabar, Mas. Ini anak bandel kalau dibilangin nggak dengar. Tata, ini Mama udah panggil sama kamu ya. Nggak ngerti kamu dibilangin. Udah masuk kamu. Masuk kamu. Ibu. Ngapain kamu ikutan acara begini? Malu-maluin aja anak perempuan kamu. Ayo pulang kamu. Apa yang kamu cari lagi? Ibu udah sayang sama kamu. Kamu nyari apa lagi? Bapak kamu itu nggak bener. Kamu ngeselin Mama terus jadi pikiran Mama kamu. Nggak ngerti kamu dibilangin sama Mama ya. Sabar Bu Ria, sabar. Ibu sabar dulu, Ibu. Nggak usah teriak-teriak dulu, Ibu. Ma, ini hak Tata dong, Mama. Siapa sih, Bu? Mama mau... Ayo masuk kamu. Masuk kamu. Bandel kamu nggak dengar kata Mama. Ibu. Tante sebentar dulu. Ibu sebentar, Ibu. Tante tunggu dulu, Tante. Ibu kasih kesempatan dia ngomong, Ibu. Ibu sebentar, Ibu. Ibu. Tante ini. Ibu sebentar, Ibu kasih kesempatan dia ngomong, Ibu. Tante. Ibu. Bu. Dipaksa pula yang namanya Tata ini dibawa masuk ke dalam mobil, kemudian dia merasa pergi. Kita ketok-ketok juga percuma. Pasti dikasih tahu sama Pak Dokter itu kan akhirnya kan. Dokternya di situ. Yaudah ini kita tunggu kabar aja dari klien kita ya. Iya. Kalau kita paksain juga nggak bisa, ini kan masalah keluarga. Coba Bar, cari rumahnya Bar. Ya udah. Pak Raharjo sama Pak Danang ya. 1 hari, 2 hari nggak ada kabar sama sekali. Dan hari yang ketiga, Tata bilang dia mau melanjutkan pencarian. Informasinya apa? Tempatnya Raharjo. Kita menuju ke sana. Aku kemarin minta maaf ya atas kelakuan mama aku yang kemarin narik aku beneran deh. Aku juga nggak habis pikir aja. Maksudnya mama aku tuh bener-bener nentang aku banget buat ketemu papa aku. Cuma kamu sampai rumah dimarahin banget ya? Enggak? Iya, itu pastilah. Tapi ya udahlah, aku udah bilang. Aku sih udah bilang itu hidup aku, itu pilihan aku lah. Yang namanya aku pengen cari papa kandung aku. Sampai nggak jadi sakit kan? Marah-marah Nangis ya ini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Maksud aku kan apa ya? Aku bener-bener pengen tahu banget papa aku tuh sampai. Tapi kenapa mama sampai bener-bener yang bener-bener ngelarang aku keras banget tuh aku nggak habis pikir itu loh Kak Feli maksudnya. Tapi sekarang udah nggak apa-apa kan? Insya Allah, makanya aku pengen bener-bener tahu untuk para Harjo dan semua foto-foto, surat-surat itu udah nggak ada sama aku Kak. Makanya itu udah nggak ada sama aku. Ada itu? Iya, karena kan si Pak Zul itu ngasih tahu juga ke Mama. Tapi aku sih udah nyimpen fotonya. Ada kamu foto balik? Ada iya, fotonya. Pas setelah dapat alamatnya, kita ke tempatnya Raharjo di situ. Kita panggil-panggil, keluarlah seorang perempuan di sini, seorang ibu-ibu. Permisi Ibu. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Ya Ibu, permisi boleh ngobrol sebentar Ibu? Oh ya, silakan. Ini kita belum ngomong anaknya, tiba-tiba klien kita bilang, saya anaknya, ibu anaknya Pak Raharjo, pengen ketemu sama bapak saya. Mohon maaf banget Ibu sebelumnya. Saya cuma mau kasih tahu, saya butuh ketemu Pak Raharjo karena saya anaknya Pak Raharjo dengan Ibu Ria. Nggak mungkin. Tapi Suami saya itu orang baik-baik. Iya saya tahu Bu, tapi ini
Mbak jangan sembarangan ya. Pak Raharjo itu suami saya. Suami saya pengacara tahu? Saya tahu Bu, tapi saya cuma... Kamu bisa saya tuntut. Iya gini Bu, minta maaf sebelumnya. Jadi bukan begitu Mbak caranya jelasin. Ini saya mau jelasin Bu ya. Jadi begini Bu, mungkin dulu Pak Raharjo itu sebelum menikah sama Ibu, ya mungkin kenal sama ibunya Tata. Ya namanya. Tidak mungkin, suami saya itu tipe suami yang baik. Enggak, itu zaman dulu mungkin Ibu, mungkin sebelum kenal sama Ibu mungkin. Iya, sebelum kenal sama Ibu. Ibu itu nggak terima. Kamu anak dari mana? Gimana ceritanya? Gue juga bingung sama Feli di situ, berusaha untuk nahan. Tata nggak bisa, dia nyolot-nyerocos saja di situ. Saya anaknya Ibu. Ini foto Bapak kan? Saya ingat ini foto Bapak kan? Bapak itu nikah sama ibu saya. Saya nggak nuntut apa-apa Bu, saya cuma pengen tahu. Ini ayah pencemaran kandung nama saya. baik loh. Kamu tahu suami saya itu pengacara. Jangan sembarang ngomong. Saya tahu Bu, cuma pengen tahu aja Pak Raharjo itu ayah. Saya nggak terima. Ibu, kita nggak nuduh, kita nggak apa Ibu. Makanya saya pengen penjelasan dari para Enggak, harjonya Ibu. Maaf ya, ini sangat mengganggu saya. Saya nggak terima. Mana Bu? Ibu saya butuh Pak Raharjo. Saya tidak terima. Ibu, Pak. Maaf. Ibu, Kamu sudah. jangan Ibu kasih bujuk ke Ibu. Ibu saya tahu. Pas kita mau keluar dari rumah itu, tiba-tiba datang sebuah mobil. Was, ada orang. Ini kan bisa diobrolin baik-baik Ibu. Tapi menyakitkan. Pak. Papa. Ibu. Sebentar, Tat. Kamu jangan ngaku-ngaku. Tata, jangan kayak gitu. Bapak punya anak perempuannya. Dengan orang lain. Enggak, Ibu sabar dulu, Ibu. Jangan salah paham, Ibu. Pak jawab. Pak jawab, Pak. Ibu tenang dulu. Ini Pak, ini Tata. Jawab, Pak. Ada apa sih, Bu? Ini dia bilang anaknya Bapak dari perempuan lain. Ibu. Siapa perempuan itu? Enggak, saya nggak punya anak lain, Bu. Istri Bapak cuma kamu, Bu. Ngaku, Pak. Bapak sama Mama Ria pernah nikah, pernah berhubungan. Enggak, bukan, belum tentu. Kita harus tanya dulu. Enggak, gini, maaf, Bapak, Ibu, Ria maaf. siapa, Pak? Ibu, maaf dulu, tenang dulu, Ibu. Anaknya Ria. Iya, ini kan kita baru nanya, Pak. Ini anaknya Ria, betul. Kita datang ke sini mau ketemu sama Bapak, Ria Eriani. Bapak kenal Ria Eriani? Saya kenal. Bapak kenal Ria? Siapa dia, Pak? Jelaskan, Pak, siapa perempuan itu. Bapak selingkuh ya? Enggak, Bu. Ria dulu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tega Bapak ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Bapak Dengerin mau. Ibu. Dengerin Ayo, dulu. Bapak kasih Dengerin tahu. Bapak dulu. Jelasin, Dengerin. Bapak. Kamu Bapak. bener anaknya Ria? Iya, aku Ria, Tata, Pak. anaknya Ria Ariani. Iya. Ria itu dulu pacar saya. Kenal Ibu. Astagfirullahaladzim, Bapak. Dengerin dulu. Saya sempat melamar ibu kamu. Tapi ibu kamu Apa? akhirnya menikah dengan Karyono. Siapa lain? Karyono, pengusaha mebel. Jadi Bapak memang kenal, Bapak emang berhubungan sama Bu Ria. Iya. Bapak ngomong sebelum- yang jujur, Pak. Iya, saya jujur. Jangan hanya di hadapan saya, Pak. Ngomong, Pak. Iya. Saya udah bilang tadi kan. Tapi Bapak kenal Pak Karyono? Ya, saya tidak kenal. Aku punya kemana? Berarti Bapak nggak pernah berhubungan sama sekali sama Mama Ria? Bapak tahu dari mana tentang Pak Karyono, Pak? Kok Iya. Bapak bisa tahu tentang Pak Karyono Jelasin, segala? Pak. Ya, saya Jelasin. informasi dari teman-teman saya. Anak ini bukan anak saya, Bu. Jawab, Pak, yang benar. Bener. Saya jujur. Sejauh itu hubungan kamu dengan Ria? Saya kenal Ria sebelum kenal kamu. Coba, Pak, jelaskan. Jelaskan, Pak. Sekarang Pak Karyono ada di mana, Pak? Bapak tahu informasi Pak Karyono dari mana? Saya nggak tahu, Mas. Sekarang tinggal di mana, toko mebelnya di mana, saya nggak tahu. Terus itu Bapak dapat Bapak tahu informasinya. ada mebel, ha? Heeh. Usaha mebel itu dari mana, Pak? Ya, saya informasi dari teman-teman aja. Siapa temennya, Pak? Kita boleh nanyain, Pak. Banyak sih. Bapak ngomong yang jujur, Pak. Ya, Jujur. saya udah bilang, Bu. Itu nama mebelnya Karyono Mebel, Pak, nama tokonya. Mungkin di daerah Pondok Pinang. Dari Pondok Pinang. Iya. Jadi kita nyari Pondok Pinang. Udah, kamu pulang sekarang. Ayo, keluar. Keluar dari rumah saya. Kamu bikin ganggu rumah tangga saya saja. Dapat informasi terakhir, bukan sama Danang ternyata ibunya ini nikah, tapi sama Karyono, pengusaha mebel. Dapat alamatnya, kita menuju ke sana.
malam habis kita ketemu sama Pak Raharjo itu kan dia ngasih tahu kita alamat usahanya Pak Karyono. Kak Riono, Pak Karyono. Iya, Albar udah cari tempat usahanya. Ini ntar aku telepon Albar lagi di mananya. Kita jemput Tata dulu aja ya. Oke, kita langsung jemput Tata. Tata ya. Nah itu di depan tuh. Ada Tata tuh. Ini Tata ya? Iya Tata. Ayo masuk Mbak. Masuk Tata. Ya. Silakan. Iya. Boleh tidak lo ceritain tentang Tata deh. Bener-bener deh Kak, Mama bener-bener nggak mau ngasih tahu aku sama saya bener-bener bos. Kakak katanya udah dapet alamat? Iya dapat dari Albar ini dia udah share location, udah ada alamatnya. Kita Setelah tim coba cross check, coba cari informasi ya, tempat usaha Karyono Mebel Furniture bener nggak ada di sini, kita menuju ke sana. Sekarang udah sampai nih tempat usahanya. Ini. Iya. Pas sampai di sana, sampai di tempat furniture itu, kita tanya sama pegawainya, bener nggak ini tempat usahanya Pak Karyono? Dan pegawainya bilang, bener Mas, Pak Karyononya ada. Pegawai itu bilang, itu tanya aja sama bosnya. Bosnya? Bukannya yang punya Pak Karyono. Tanya aja sama itu. Yang duduk ini? Iya. Oh iya, makasih ya. makasih ya. Karyono Mebel kan ya? Pak, begitu ketemu Pak Aman, kaget dong Pak Aman ini. Apa ini maksudnya? Apa-apaan ini? Tolong jelasin ada apa ini? Kita tanya Pak Karyono, dia bilang saya bukan Pak Karyono, saya ini Pak Aman. Saya pemilik usaha ini. Pak, ini Pak mau numpang nanya, Bapak kenal sama Pak Karyono nggak Pak? Iya, katanya punya usaha mebel di sini ya? Iya, katanya ini usahanya. Ini usaha saya. Loh, oh ini usaha Bapak? Betul. Loh, bukannya Pak Karyono yang pulang? Bukan, dulu iya, sekarang saya. Karyono itu dulu kita kerjasama bareng, tapi hancur usaha saya. Maksudnya? Karyono awal muncul saya, Pak, tolong saya punya ide Pak, usaha bagi hasil. Oke, saya kasih modal. Ternyata sekarang malah hilang Karyono. Kamu siapa ya? Saya Tata. Saya mau cari ayah kandung saya. Oh, jadi kamu anaknya? Kamu mesti mau ngapain? Tanggung jawab atas perbuatan bapak kamu? Oh, enggak Pak, bukan Pak. Jadi kita tuh mau tanya Pak Karyono, Udah, bapaknya dia tuh ada di mana Pak? Kalau Mbak kesini mau bayar utang bapaknya Mbak, saya bantu. Ini aja, kalau enggak, maaf. ini aja baru tahu Pak kalau ada hutang Pak Karyono. Kita nggak tahu. Nih, punten ini saya gagal total sampai puluhan juta. Pak Aman itu bilang Pak Karyono ini orang yang curang, dia suka nipu. Usaha saya semuanya untung tadinya mau bangkrut. Untungnya saya bantuin, saya tolong. Akhirnya saya mengakuisisi sahamnya. Nah terus kemana Pak Karyono ini? Dia bilang saya nggak tahu, saya nggak peduli. Dia udah melakukan banyak kesalahan di situ. Udah. Kalau teteh yang tanggung jawab, silakan pergi. Punten, saya sudah urusan dengan Pak Terus Karyono. kenapa Bapak masih pakai nama Karyono Mebel di sini? Brand di sini, masyarakat taunya Karyono. Berarti emang awalnya punya Uang Pak punya saya Karyono semua dong? ini, tagihan punya semua. Tapi maaf nih, Iya. tolong. Iya, Kamera, Pak, saya maaf, nggak mau, Enggak, tolong. Bapak berarti tahu dong di mana rumahnya Pak Karyono. Enggak, Bapak saya udah tahu, kerja saya nggak sama. tahu. Kalau emang saya tahu, mungkin saya nggak separah ini, nggak marah begini. Ini uang saya kemana? Mau lari Iya, kemana? nanti Saya kalau nanya kita siapa? ketemu, kita bilangin Pak masalah uang itu Pak. Nanti kita bantu Udah, ngomong. Silakan. Pak, Saya justru nggak- itu Pak. Punten. Dia kan Loh, Pak, hutang ini sama bisa Mbak. tolong Maaf, kalau memang pulang dulu. Dapat informasi tentang Pak Karyono yang ternyata melakukan penipuan terhadap Pak Aman. Kita sempat kecewa, apalagi Tata. Kalau Pak Karyono melakukan penipuan, berarti Pak Karyono bukan orang yang baik dong. Ya bisa jadi. Iya, ntar. Aduh. Mana ini ya? Aku juga nggak yakin beneran. Dan gak lama kemudian ada seorang pegawai dari tempat furniture itu lari, nyamperin kita. Selamat pagi Pak Karyono, iya.
Aku udah nggak tahu lagi. Sebenarnya Pak Karyono itu adalah pemilik tunggal dari usaha itu. Sebenarnya Pak Karyono orangnya baik. Pak Karyono baik? Iya. Tuh kan, berarti emang dia yang bermasalah. Pak Aman ya berarti yang bermasalah. Berarti dia yang rusak semuanya. Terus itu berarti mebelnya siapa? Pak Karyono? Mebelnya Pak Karyono ya. Pak Karyono? Terus Pak Karyono sekarang di mana? tinggalnya, Bapak Mas? tahu? Saya sih rumahnya di sono, di masuk gang sono, 2 dari sini. Ini gang sini, sono? Iya, 2 gang sono dari sono. Oh ya udah. Oke. Coba aja Pak, di situ alamat rumahnya, saya kasih alamatnya, dikasih alamatnya. Tim langsung coba cross check ke sana. Tim langsung buru-buru cross check ke sana, tanya dari satu orang ke orang yang lainnya, akhirnya ketemu sebuah rumah. Pas kita datangin rumah itu, ada seorang ibu-ibu. Kita tanya, bener nggak ini rumahnya Pak Karyono? Ibu-ibu itu bilang, itu bukan rumahnya Pak Karyono. Bu, maaf. Ini rumahnya Pak Karyono, Ibu? Oh, bukan loh. Katanya di sini rumahnya. Iya, yang mana Ibu ya? Yang mana? Ini. Oh, ini. Ini. Makasih Bu, Pak Karyono Ibu ya? Pak Karyono di rumahnya? Ya, makasih. Sebuah rumah petak, mirip kontrakan tapi kecil sekali. Kayak pintu belakang rumah, tapi itulah rumahnya Pak Karyono. Nah, menurut ibu yang punya rumah tadi, dia bilang Pak Karyono ini ya buka usaha di depan ruko-ruko sana, Mas. Coba aja cari di sana. Oh, tempat kerja. Belum pulang. Oh, kerja di mana Ibu? Ada kantor jalan depan, ke depan, jalan besar ada kantornya. Ya Bu, berarti ini bener rumahnya. Iya. Cuman nggak ada Pak Karyononya. Dia masih tempat kerja kalau gimana. Oh, tempat kerja. Dia tinggal Di mana tempat kerjanya Bu? Di jalan besar ini. Tinggal sendiri? Kan ada kantor tuh. Oh, di depan sini, jalan besar ini. Jalan sebelah sini kan ada jalan tuh. Iya. Di sana ada kantornya. Oh iya. Makasih Bu ya. Makasih Ibu ya. Punya usaha, berarti ada harapan lumayan mampu ini bapaknya. Semangat klien kita tata ini. Buru-buru kita diajak untuk mencari di mana keberadaan bapaknya. Ayo Mas, cepat Mas, kita cari Mas, kita tanya Mas. Rumahnya. Tapi masa kayak gini sih, Mak? Ya mungkin emang itu rumahnya. Tinggal sendiri ya apa gimana? Nggak tahu. Coba kita cari ke depan deh. Oh iya, kita Ya, tanya. makasih ya, Bu. Ya makasih Bu. Tanya langsung. Nah, ini. Tuh ada yang buka tuh. Ada yang buka tuh. Oke. Coba kita turun aja, yuk. Semua ruko kita datangin, semua warung kita tanyain. Ya di pinggir jalan juga kita tanyain. Sampai akhirnya kita di sebuah ruko, perkantoran di situ. Ya, kita tanya di setiap perkantoran itu dan tanya sama satpamnya, security-nya atau satpamnya bilang. Iya, tanya ini Pak nyari Pak Karyono, katanya dia kerja di depan ruko-ruko sini, ruko-ruko perkantoran. Pak Karyono kenal nggak? Kalau Karyono itu aku kurang lihat. Ada juga Pak Karyono ada tuh di situ ya, ikut saya Mas. Karyono, apa Karyono itu ya? Coba. Emang di sini nggak ada namanya Karyono lagi Pak? Nggak, yang di sini nggak ada lagi. Adanya yang itu di depan Mas. Yang di depan? Iya. Mana, Pak? Nah, pas kita deketin, kita diajak ketemu sama seseorang di situ, udah nggak curiga. Iya, saya dikasih informasinya katanya di depan ruko kerjanya. Katanya di kantor. Depan dong. Mana Pak? Oh di depan? Maksudnya di depan? Pas sampai deket orang itu, tukang parkir ini bilang, ini yang namanya Pak Karyono. Karyono, nih ada yang nyariin. Nggak mungkin. Maaf, dengan Pak Karyono? Betul. Maaf, ini Pak Karyono. Ya. Bapak kenal sama Ibu Ria Eryani? Iya, Aryani.
Bapak kenal nggak? Yang dulu Pak, tahun 80-an Pak. Masih ingat nggak Ibu Ria Eriani? Alhamdulillah masih ingat. Masih ingat? Istri saya tadi. Hah? Nggak mungkin. Itu istri Bapak? Gue kaget, Feli juga kaget, klien kita Tata kaget. Seakan-akan dia nggak bisa terima keadaan, dia shock di situ. Nggak mungkin. Bapak, itu istri Bapak. Dan Bapak, berapa minggu terakhir ini nelpon seseorang nggak, anak perempuan? Pernah. Bapak nelpon? Dan itu, Bapak bilang itu anak Bapak? Iya. Bapak yang nelpon? Betul, saya telepon. Anak Bapak siapa namanya? Namanya Tata. Siapa? Namanya Tata. Tata. Semakin ketahuan, semakin yakin bahwa ini adalah bapaknya Tata. Tata begitu semakin kaget, semakin shock, semakin dia nggak percaya. Kemudian dia mundur dan dia menolak semuanya. Dia nangis di situ. Nggak mungkin dia. Ini ayah kamu, Tata. ini Tata Pak, ini Tata Pak. Tata ini ayah kamu. Enggak, bapak aku nggak begini. Ini anak. Tata ini bener, dia nelfon kamu. Ini maksudnya bapak apa? Ninggalin mama saya sama saya, ah? Tata, lihat kondisi ayah kamu, Tata. Tata, lihat kondisi ayah kamu. Ini bapak kamu. Bapak kamu, Tata. Nggak mungkin, Kakak. Ini bapak kamu, bapak yang nelfon Tata kan? Ini bukan. Papa aku nggak begini, nggak bisa. Tata, ini papa kamu, Tata. Enggak, aku nggak percaya. Tata. Feli berusaha untuk nenangin di situ. Ya. Dan gue berusaha untuk korek-korek informasi tentang Pak Karyono ini. Tata. Tata. Itu ayah kamu. Dulu waktu dia masih jaya-jayanya, dia menikah sama Ibu Ria Ariani. Dia menikah sampai akhirnya Ibu Ria Ariani ini hamil usia 3 bulan. Pas hamil usia 3 bulan, Pak Karyono ini dapat cobaan. Usahanya jatuh, dia bangkrut. Saya pernah mempunyai usaha mebel. Akan tetapi hanya umur kurang lebih 3 bulan saya mengalami kebangkrutan. Usaha mebel sampai hamil itu? Betul, iya. Astagfirullahaladzim. Terus nggak lama, kurang lebih 1 bulan kemudian saya mengalami kecelakaan. Makanya saya karena ada kekurangan fisik sehingga istri saya juga meninggalkan saya. Bapak tinggal sama siapa sekarang? Sampai saat sekarang ini. Saya untuk sementara ini bertahun-tahun ini saya tinggal sendiri. Gue nanya, Bapak mau kembali sama keluarga, mau ketemu sama anaknya Bapak. Mau Mas, saya mau Mas. Walaupun Bapak ditolak, saya mau Mas, saya mau ketemu. Saya dulu ketemu dengan anak saya merasakan tidak bertanggung jawab untuk menafkahi anak saya. Akhirnya Feli berusaha ngebujuk Tata untuk ketemu sama Bapak. Tapi ternyata di situ Tata dengan keras menolak. Tidak. Pokoknya nggak mau. Aku nggak mau dia yang pantas terima kayak gini. Aku nggak mau. Tata, dengerin dulu. Tata. Dia nggak pernah ninggalin kamu sama ibu kamu, ternyata dia nggak pernah. Dia selama ini ya, berusaha mencari kamu. Bapak. Kalau kamu mau mendengarkan dia, minimal kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terserah kamu nanti mau melakukan apa, silakan. Tapi dengarkan dulu bapak kamu ini. Bapak silakan bicara, Pak. Saya bukan meninggalkan ibu, tapi ibu yang meninggalin bapak. Semenjak usia waktu itu ngandung 3 bulan sampai kamu dewasa,
Justru saya rindu banget sama kamu, Nak. Nah, dengar kan? Rindu banget. Bapak ini dulu punya usaha mebel, Pak ya? Iya, Bapak punya usaha mebel. Pernah Bapak ini ada usaha, namanya hidup itu selalu penuh ada tipuan. Ternyata saya gagal. Yang sehingga pada akhirnya ibu meninggalkan Bapak. Terserah, Bapak terserah mau ngomong apa, saya udah gak peduli. Saya udah gak peduli, udah. Aku minta maaf, Pak. Tak. Udah, udah. Terserah Bapak jalanin dulu Bapak sendiri, terserah. Astagfirullahaladzim. Udah kayak gini mana saya juga gak punya Bapak. Pak. Astagfirullah. Tata kamu mau kemana? Tata. Saya pamit dulu, Pak ya. Saya pamit Terima dulu kasih, ya. Mas. Terima kasih, Pak ya. Atas mempertemukan anak saya, makasih. Iya. Sabar, Pak ya. Iya. Ampuni dosaku. Astagfirullahaladzim. Ada ya seorang anak yang tidak menerima keadaan bapaknya sendiri. Walaupun keadaan bapaknya ya buta, hanya penjual ikan hias, tapi dia menolak dan tidak mau terima. Naudzubillah min dzalik. Coba kalau bapaknya itu datang dengan kekayaan, dengan harta yang berlimpah, kemudian datang menemui Tata dan bilang kalau dia adalah bapaknya, pasti gue yakin Tata akan menerima bapaknya itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa semuanya harus diukur dengan harta kekayaan yang berlimpah? Padahal harta dan kekayaan ini hanya sifatnya sementara. Coba. Sifat kita yang sebenarnya, ya rumah kita adalah di surga, di akhirat, bukan di sini. Ini kita cuma mampir minum, cuma mampir makan. Tapi kenapa? Kita menggadaikan akidah kita menggadaikan kasih sayang kita berani ya menyiksa dan mengecewakan orang tua kita hanya dengan bertaruh dengan dunia yang sementara. Rugi. Jangan. Pertahankan silaturahmi, pertahankan kasih sayang, hormatin kedua orang tua kita. Ingat bahwa dunia ini cuma sementara. Mudah-mudahan ini semua pelajaran buat kita semuanya untuk lebih menerima kenyataannya ada, untuk lebih bersyukur kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.